Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelompok kami yang beranggotakan Ajeng Dina Triana, Fauzia Latif, Windy Karimah, Naura Selsabila, dan Lily Vanessa akan memperkenalkan salah satu wisata sejarah di Prancis, yaitu Mont Jean-Michel. Mari kita simak. Basse Normandie adalah région Prancis yang dibentuk pada tahun 1956 saat daerah Normandie dibagi menjadi Basse Normandie dan Haute Normandie. Région ini meliputi 3 departemen, yaitu Calvados, Manche, dan Orne. Perekonomian Basse Normandie sangat bergantung pada sektor pertanian. Industri lainnya ialah peternakan, tekstil, buah-buahan, dan pariwisata. Dan juga biji besi ditambang di dekat Caen, ibu kota région. Basse Normandie memiliki sarana transportasi feri ke Inggris melalui pelabuhan Cherbourg. Pantai di Departemen Calvados merupakan lokasi pendaratan pasukan sekutu pada Juni 1944 semasa Perang Dunia II. Peristiwa yang dikenal sebagai Pertempuran Normandie itu menghancurkan sebagian besar bangunan di Basse Normandie. Perkembangan industri wisata di Basse Normandie berkembang pesat. Salah satu tempat yang terkenal yaitu Mont Saint-Michel, tempat yang begitu indah yang memiliki pesonanya sendiri. Mont Jean-Michel berkembang sangat pesat karena bangunannya yang sangat megah dan menjadi inspirasi dalam beberapa film Disney, seperti Tangled dan Little Mermaid. Jika di Tangled, istana yang terinspirasi dari Mont Saint-Michel adalah kediaman keluarga Rapunzel. Sedangkan di Little Mermaid, kastil ini dijadikan model untuk istana kediaman Pangeran Eric, pria yang dicintai Ariel si Putri Duyung. Mont Saint-Michel juga bagian dari situs warisan UNESCO. Sejarah Mont Saint-Michel berawal dari tahun 708, ketika Jean-Michel muncul dalam mimpi Aubert, uskup of Reims, 3 kali dalam waktu yang berbeda. Setelah mimpi-mimpi ini, Jean Aubert memutuskan untuk membangun biara di Mont Saint-Michel yang sebelumnya dikenal sebagai Mont Tombe. Menurut legenda, malaikat Michael menampakkan diri kepada Jean Aubert, uskup of Reims, pada 708 dan memerintahkan dia untuk membangun sebuah gereja di pulau tersebut. Aubert beberapa kali mengabaikan instruksi tersebut, sampai Michael membuat lubang di tengkorak uskup tersebut dengan jarinya. Pada 1067, biara Mont Saint-Michel mendukung William Normandi yang mengklaim tahta Inggris. Biara ini diberikan tanah di Inggris, termasuk sebuah pulau kecil di barat Cornwall, yang meniru gaya Mont Saint-Michel dan dinamakan Gunung Michael di Penzance. Selama perang 100 tahun, pasukan Inggris berulang kali melakukan penyerangan terhadap pulau ini, tetapi tidak dapat berebut banyak dikarenakan pertahanannya yang kuat. Les Miquelets, 2 meriam besi yang ditinggalkan oleh Inggris dalam penyerangan gagal mereka pada 1423 sampai 1424, masih dipajang di dekat tembok pertahanan luar. Tempat ini juga menarik bagi kita yang masuk ke dalam mitologi Arthurian, seperti yang dikatakan penulis atau penyusun Le Morte d'Arthur, kronik klasik berbahasa Inggris dari legenda Arthurian. Thomas Malory, pulau itu adalah tempat di mana Raja Arthur bertempur melawan raksasa yang melawan perawan, sebelum pergi dalam kampanye melawan Kaisar Roma. Daya tarik Mont Saint-Michel. Yang pertama, mengapung saat terjadi air pasang. Mont Saint-Michel awalnya terhubung dengan daratan melalui sebuah jembatan yang terbentuk secara alami. Saat terjadi air pasang, jembatan tersebut akan tertutup oleh air dan akan kembali terlihat saat terjadi pasang surut. Hal inilah yang membuat Mont Saint-Michel juga disebut sebagai Pulau Pasang. Yang kedua, memiliki peran penting dalam sejarah Prancis. Berada di Selat Inggris yang merupakan pemisah antara daratan Prancis dan Inggris, membuat Mont Saint-Michel memiliki peranan penting dalam sejarah Prancis.
Mont Saint-Michel berfungsi sebagai benteng pertahanan pada Perang 100 tahun melawan Inggris. Yang ketiga, biara dan desa nelayan di satu kompleks. Meskipun terlihat seperti kompleks, bangunan tunggal, sebenarnya pulau ini terdiri dari beberapa bangunan. Bangunan teratas difungsikan sebagai biara. Bagian bawah ditempati gudang dan tempat-tempat penyimpanan. Sementara bagian bawah yang berhimpitan dengan pantai merupakan permukiman para nelayan. Lalu, keunikan dari Mont Saint-Michel adalah tempat ini terkenal dengan pemandangan bagai di negeri dongeng. Daya tarik dari Mont Saint-Michel terletak pada pemandangan dan nuansa dari pulau tersebut. Jalanan berliku yang ada di kota memberikan nuansa kota tua abad pertengahan dan pemandangan dari benteng kotanya. Dari benteng tersebut tampak pemandangan indah ke arah selat dan daratan lumpur yang ada di sekeliling pulau. Selain daratan lumpur, terdapat juga padang rumput berair tawar yang biasanya digunakan sebagai tempat domba mencari makan. Selanjutnya, terdapat kompleks biara berarsitektur kastil kuno. Biara berarsitektur kastil kuno dibangun sekitar abad ke-11 yang menurut legenda dibangun atas wahyu dari malaikat Michael yang mendatangi uskup di kota Avranches pada tahun 708 dan memerintahkannya untuk membangun sebuah biara di sebuah pulau kecil berbatu. Bangunan biara yang berbentuk seperti kastil kuno megah dan berada di puncak pulau menjadikan daya tarik tersendiri. Lalu, Mont Saint-Michel merupakan peninggalan sejarah, budaya, dan berarsitektur yang menakjubkan. Karena itu, keberadaannya dijaga dengan baik. Sebagai bentuk upaya konservasi, Mont Saint-Michel dijadikan bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Karena keunikan tersebut, Mont Saint-Michel dikunjungi sekitar 3 juta wisatawan tiap tahunnya. Mont Saint-Michel adalah tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Oleh karena itu, kita wajib sekali untuk mengunjungi tempat ini. Tempat ini sangat indah. Oleh karena itu, mari kita berkunjung ke Mont Saint-Michel. Oke, sekian teman-teman. Merci beaucoup.